Hai, jumpa dengan saya Supriyono dari Pintar Bahasa. Mengapa menulis jurnal ilmiah itu sulit? Sebagian besar orang langsung menyebutkan tata bahasa dan kosakata sebagai biang keladi kegagalan menulis jurnal. Betul, tata bahasa dan pilihan kata berperan besar dalam keberhasilan menulis jurnal atau paper atau karya ilmiah yang baik dan benar. Tetapi sebenarnya itu baru permukaan. Ada tahapan lain, yaitu gaya berbahasa, dan tak kalah pentingnya yang menjadi muara, rasa bahasa. Nah, ketika kita bicara tata bahasa, sebenarnya dari situ lebih banyak bersumber pada keadaan bawah sadar berbahasa kita. Anda mungkin bertanya, memang ada kondisi bawah sadar berbahasa? Ada, dan sayangnya ini sering tidak kita sadari. Sebagai contoh, kalimat yang kita tulis tidak logis. Artinya, tidak ada hubungan kausalitas antara satu unsur dengan unsur lainnya di dalam kalimat. Sebagai contoh, saya ambil kalimat yang terdapat di sebuah konter minuman. Terima kasih Anda sudah membayar sebelum diminum. Sekilas kalimat ini baik-baik saja, karena sudah menjadi kebiasaan, mungkin kita terus menganggapnya sebagai sesuatu yang benar. Sebenarnya salah, tapi toh kita paham. Itu yang kita sebut dengan salah paham. Tetapi kalimat tersebut tidak logis. Bagaimana mungkin kita harus membayar kemudian diminum? Kita membayar terus kita diminum. Itu kalau kita cermati. Maka mestinya kita mengatakan terima kasih Anda sudah membayar sebelum meminumnya. Masih dengan bahasa yang umum, di sebuah laporan di surat kabar tertulis, setelah ditembak mati, polisi membawa penjahat itu ke rumah sakit untuk otopsi. Lagi-lagi terkesan baik-baik saja. Tetapi kalau kita cermati, kalimat itu tidak logis. Bagaimana mungkin sudah ditembak mati masih bisa membawa penjahat itu ke rumah sakit? Ada yang protes, loh maksudnya yang ditembak mati itu penjahatnya, baru dibawa ke rumah sakit. Oke, tetapi kalimat setelah ditembak mati, polisi itu membawa penjahat itu ke rumah sakit. Itu yang ditembak mati adalah polisinya. Mana mungkin masih bisa membawa penjahat itu ke rumah sakit. Nah, sekarang kita bawa ke dalam konteks jurnal ilmiah. Kita bisa melihat seperti ini. Setelah diisi, responden mengirimkan angket kepada peneliti. Siapa yang diisi? Angketnya. Kita tahu maksudnya begitu. Tetapi bila pola tulis Anda masih seperti itu, maka nanti akan terbaca setelah diisi, responden mengembalikan angket itu kepada peneliti. Siapa yang diisi? Yang diisi adalah responden. Aneh kan? Bagaimana biar logis? Setelah mengisi angket tersebut, responden mengembalikannya kepada peneliti. Nah, itu. Kita akan lihat permasalahan berikutnya. Menulis jurnal ilmiah kadang barangkali begini,
biar kesannya intelek ditulis panjang. Jadilah nanti kalimatnya panjang kali lebar kali tinggi, bervolume begitu ya. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang sering terjadi adalah karena adanya polimorfisme atau penyebutan kata-kata yang sebenarnya semakna tanpa kita sadari. Misalkan kita mengatakan budaya dan kultur. Ya, budaya itu kultur, sebut aja salah satu. Dalam contoh yang lebih lengkap kita bisa lihat diperlukan evaluasi dan penelitian yang cermat dan teliti. Diperlukan evaluasi dan penilaian yang cermat dan teliti. Ini saya temukan, ini bukan rekaan saya. Jadi apa bedanya evaluasi dan penelitian? Apa bedanya cermat dan teliti? Dua-duanya adalah hal yang sama. Maka mestinya diperlukan evaluasi yang cermat. Nah, dalam contoh lain, ini saya temukan di dalam sebuah kontrak perjanjian. Pelaksanaan penandatanganan dokumen perjanjian kontrak kerjasama dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak karyawan. Pelaksanaan penandatanganan ini polimorfis, mending penandatanganan saja. Dokumen kontrak perjanjian kerjasama, kontrak dan perjanjian itu hal yang sama, sebut aja satu. Dan kontrak atau perjanjian itu sebuah dokumen, jadi nggak perlu disebut dokumen kontrak atau dokumen perjanjian, apalagi dokumen kontrak perjanjian. Pihak perusahaan, kenapa harus pakai pihak? Cukup dengan perusahaan, tidak perlu juga pihak karyawan, cukup karyawan. Jadi kalimat yang panjang, pelaksanaan penandatanganan dokumen perjanjian kontrak kerjasama dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak karyawan. Bisa disederhanakan, penandatanganan dokumen kerjasama dilakukan oleh perusahaan dan karyawan. Atau bisa lebih sederhana, perjanjian kerjasama ditandatangani oleh perusahaan dan karyawan. Lebih sederhana kan? Itu sisi polimorfisme. Sekarang saya tunjukkan permasalahan berikutnya yang tidak kita sadari. Kalimatnya sudah panjang, memuat 20 kata dalam sebuah deret. Saya belum menyebut kalimat. Sudah banyak kata yang dipakai. Tetapi deretan kata dan frasa yang panjang itu belum membentuk sebuah kalimat. Kenapa demikian? Karena deretan kata tersebut bisa jadi baru subjek. Loh, kok bisa? Karena di dalam deretan itu belum memuat unsur predikat. Syarat sebuah kalimat adalah subjek dan predikat, paling tidak. Memang nggak harus ada objek. Nah, dalam contoh jurnal sering tertulis seperti ini. Dari tabel 2 menunjukkan hasil penelitian. Dari tabel 2 bukan subjek, itu keterangan tempat. Dari tabel 2 keterangan tempat menunjukkan predikat hasil penelitian objek. Ada yang kurang. Subjeknya mana? Subjeknya ya tabel 2. Nah, kalau begitu nggak usah pakai dari, langsung saja tabel 2 menunjukkan hasil penelitian. Kalau saya mau pakai dari tabel 2, nah nanti kita harus menambahkan subjek. Misal dari tabel 2 peneliti menunjukkan hasil penelitian. Oke, ya itu unsur lengkapnya. Terus
permasalahan berikutnya adalah tidak urut. Ini kronis. Kebetulan saat kita berbahasa Indonesia, kita bolehlah saya sebut ya, sering mengabaikan atau sering tidak mematuhi aturan berbahasa yang baik dan benar. Nah, implikasinya saat kita nanti menulis jurnal berbahasa Inggris akan sangat kerepotan. Saya mulai dari contoh yang populer saja dulu. Diskon kami berikan kepada 100 pembeli pertama. Diskon itu objek, kami subjek. Nah, ini terjadi struktur yang tidak lengkap. Diskon kami berikan kepada 100 pembeli pertama. Harusnya adalah kami berikan diskon kepada 100 pembeli pertama. Itu baru urut. Ya. Nah, struktur seperti ini bisa mengacaukan keindahan tulisan kita. Kita biasa kok mengatakan dibutuhkan seorang sekretaris. Apa yang salah? Ya nggak salah. Tapi kan kita sedang belajar menulis dalam struktur bahasa Inggris. Harus urut. Tidak bisa dibutuhkan seorang sekretaris. Kita harus membiasakan berpikir, bertutur, dan menulis seorang sekretaris dibutuhkan. Itu. Baik, permasalahan berikutnya adalah tidak sinkron. Ya, tidak sinkron. Di sini saya maksudkan adalah tidak sinkronnya sebuah unsur dengan unsur yang di belakangnya. Tertulis di dalam sebuah abstrak, alat ukur penelitian ini menggunakan metode A. Coba disimak. Alat ukur menggunakan metode A. Nggak sinkron. Harusnya penelitian ini menggunakan alat ukur A. Jadi yang menggunakan itu penelitian. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup. Ini saya jumpai, ini betul. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner menggunakan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup itu ya kira-kira ya atau tidak, benar atau salah. Atau nanti bisa juga diukur dengan skala 1 sampai sekian. Pertanyaan dalam kuesioner menggunakan, enggak sinkron ini. Kata yang dipakai bukan menggunakan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini adalah pertanyaan tertutup. Bukan menggunakan pertanyaan tertutup, tapi adalah pertanyaan tertutup. Ini aja sebenarnya belum manis kalimatnya. Mestinya kita tulis kuesioner penelitian ini menggunakan pertanyaan tertutup. Gitu. Nah, itu beberapa kendala yang berhubungan dengan kondisi bawah sadar berbahasa kita. Mengapa saya sampaikan hal ini dalam coaching penulisan jurnal ilmiah? Karena selain tata bahasa, diksi, sintaksis, morfologi, dan bentuk-bentuk linguistik lainnya, kondisi berbahasa bawah sadar ini sangat mengacaukan keberanian menulis di awalnya, terus kemampuan menulis dalam prosesnya, dan kapasitas atau kualitas menulis pada saat dievaluasi. Maka ketika kita ingin menulis, pastikan kita menulis di dalam logika dan gaya serta rasa bahasa Inggris, bukan sekedar dalam tata bahasa saja. Mungkin ada yang bertanya, memang kalau sudah benar tata bahasanya masih bisa salah atau masih bisa tidak pas rasa bahasanya? Bisa. Saya beri contoh yang sangat
populer dulu. Orang boleh dong menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Adiknya 2. His brothers are 2. Tidak ada yang bisa menyalahkan tata bahasa itu. Tetapi gaya bahasa itu tidak tepat. Otomatis rasa bahasanya juga menggelikan. Karena orang Inggris cenderung mengatakan I have 2 brothers. Aku punya 2 adik. Ketika kita berada di dalam sebuah bis atau di sebuah kereta, kaki kita keinjek, kita akan mengatakan kaki keinjek. Sehingga ketika di bahasa Inggris kan menjadi sebuah kalimat yang pasif. My foot was stepped on. Tidak ada yang salah dengan tata bahasa itu. Benar, nilainya 100. Tetapi gaya bahasanya dan tentu rasa bahasanya tidak lazim. Karena struktur bahasa Inggris cenderung menggunakan struktur aktif. Siapa melakukan apa. Sementara kita, orang Indonesia, cenderung bertutur atau menulis pasif. Mungkin karena kelamaan dijajah barangkali ya. Nah, jadi bukan mengatakan kaki saya terinjak, my foot was stepped on. Tapi struktur yang berbahasa Inggris mestinya adalah seseorang menginjak kaki saya. Wait, Anda menginjak kaki saya. Ya. You step on my foot. Someone step on my foot. Ya. Oke. Kakinya patah ketika bermain sepak bola. Kaki korban. Tapi kalau bahasa Inggris dimulai dari he broke his leg. Bukan his leg was broken. Salahkah? Enggak. Tata bahasanya benar. Cuma gaya dan rasa bahasanya tidak lazim. Nah, ini saya tekankan supaya nanti saat menulis jurnal tidak terpaku kepada menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sejak menulis sudah diniati bergaya dan berrasa bahasa Inggris. Nah, demikian ini saya sampaikan, semoga bisa mencerahkan. Terima kasih.